warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Ilham Syarif di channel YouTube Muhammad Ilham Syarif. Kali ini kita akan membahas dengan seorang dokter muda, umurnya 28 tahun, dan beliau memiliki riwayat penelitian yang sangat luar biasa. Sekarang dia lagi ada proyek Scopus 4 jurnal, kemudian sebelumnya dia sudah beberapa publish lebih dari 3 jurnal di Q1 Q2 juga. Pokoknya sangat menginspirasi, muda, berkarya, dan penuh wawasan yang luas. Penasaran dengan hasil wawancara dan diskusi saya dengan Prof. Dr. Muhammad Iqbal Fasa? Silakan ikuti video ini sampai selesai. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Prof? Sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sehat luar biasa. Saya izin ya, Prof, minta waktunya sedikit untuk sedikit cerita-cerita diskusi kita pada pagi hari ini. Oke, siap. Baik, Prof. Kali ini kita akan sedikit wawancara terkait temannya adalah WFH ala dokter muda. Oke, siap. Sebelumnya boleh perkenalan dulu, Prof. Oke, nama saya Muhammad Iqbal Fasa. Alhamdulillah saat ini aktivitasnya di Universitas Islam Negeri Raden Lampung. Fokusnya di bagian MOU, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Bagaimana? Udah. Ya, terus? Bagaimana WFH-nya hari ini, Kak? Oke, itu alhamdulillah semenjak WFH ini kita jejaringnya sampai se Indonesia, dan mahasiswa-mahasiswa kami itu kami support harus publish artikel koran dan artikel ilmiah, dan kita support karena sistem penilaian itu tidak efektif. Biasanya kami penilaian itu per pertemuan ada tanya jawab, dan setiap orang yang mendapatkan jawabannya di satu poin. Oh gitu. Karena ini dia sistemnya online kurang efektif, jadi kita langsung yang juara 1 mereka akan dapatkan 5 poin, juara 2 4 poin, juara 3 poin. Kalau tulisan esai mereka tembus COVID nih, nilai mata kuliah auto A. Wah, mantap. Beneran, kalau tulisan mereka masuk ke artikel ini ya lewat kita bimbing free gratis, itu auto A nilainya. Karena yang target kita adalah soft skill-nya. Kadang-kadang tuh ketika kita di kelas mereka hanya iya aja padahal nggak paham sebenarnya. Nah, dengan adanya work from home ini kita mengapresiasi apa yang ada dalam mahasiswa itu. Dan alhamdulillah, jadi ketika sudah selesai ada materi kita sampaikan, pelajari, action, bisa lewat Instagram mereka buat video, lalu meng-hashtag nama kita, lewat WhatsApp juga oke. Nanti ini lewat Zoom atau Google Meet juga oke. Yang paling digencarkan adalah karya. Kami merasakan bahwasanya generasi ke depan itu perlu karya yang luar biasa jika ingin mengalahkan ilmu dunia. Wah, mantap. Alhamdulillah hasil didikan kami bukan di mahasiswa tapi di kelas pelatihan. Jadi umur beliau ini 24 tahun. Beliau sekarang sedang menjadi mahasiswa doktor di universitas. 24 tahun. 24 tahun ya, Prof? Betul. Jadi kesuksesan dosen yang luar biasa itu apabila muridnya lebih sukses daripada dosennya. Wah, mantap. Mau dong jadi mahasiswa, Prof? Mungkin welcome, kan kita nanti jadi Siap. Kita jadi Iya. Produktivitas kita juga membantu teman-teman yang ingin persiapan SKB. Jadi setelah di luar daripada kuliah, aktivitas kita juga persiapan bimbingan itu ada yang gratis dan ada yang berbayar juga karena profesional kita review dan lain-lainnya. Ada orang yang sepakat, ada yang tidak, biarkan saja. Itu di luar jam kantor karena sore. Oh gitu. Bimbingannya sore sampai malam. Oke. Di luar aktivitas kampus juga kita kolaborasi dengan ilmuwan-ilmuwan Indonesia. Jadi justru ketika work from home ini ide-ide itu muncul luar biasa karena kan tenang ya. Iya. Hening, sepi, sunyi.
Ketika kita ngelamun, oh konflik nih, wah Scopus nih. Wah siap. Iya kan? Iya. Ini tuh karya. Saya jadi ingat ilmuwan dunia dulu, bayangkan gitu kan. Mereka berkarya itu di kala seni. Hamka misalnya. Iya. Ketika dia di penjara, dia memberikan karya yang luar biasa. Jadi sekarang nih relasi kita, para dokter, bahkan profesor, baru diajak nih salah satu profesor, yuk mas kita nulis, oke siap. Dan posisi kami sekarang masih PNS 100%. Jadi kalau untuk mengejar asisten ahli itu insya Allah sudah cukup dan bahkan kurang-kurang. Yang kami incar adalah targetnya 2030 itu profesor. Amin ya Allah, amin. Yang lebih target lagi adalah melahirkan profesor-profesor muda baru. Siap. Itu yang susahnya itu kayak Mas Ilham nih kan ada potensi. Amin. Ada potensi masih muda, udah punya karya yang luar biasa. Alhamdulillah. Saya punya Scopus baru tahun ini coba. Ya mohon bimbingannya selalu ya Prof. Ya baik, insya Allah bisa. Semoga tahun ini cepat jadi PNS, cepat Amin. nikah ya. Amin. Barale Prof. Karena itu mas, kalau menurut saya nih ya, mau itu dia work from home atau tidak, kita ini adalah Indonesia ini memiliki krisis kreativitas. Oh gitu. Jadi bagaimana kita ketika diberikan cobaan dan ujian, kreativitas kita muncul sebanyak-banyaknya. Saya alhamdulillah selain akademisi, praktisi, punya kafe di rumah. Wah Bayangkan mantap. ketika kan dosen ekonomi, masa tidak melaksanakan ekonomi kan? Iya siap. harus ada prakteknya ya Prof. Iya, jadi kita 100% praktek, 100% teori. Siap, Di siap. kafe kita tuh ada 50 tim dan semuanya kita kader, bukan karyawan. Mereka adalah calon entrepreneur mendatang. Oh berarti dikader mahasiswanya untuk berwirausaha ya Prof? Ya, betul. Info-info, apa yang bisa diinfo, kita juga punya binaan. Sebenarnya sih dari dulu ya, kita sistem online itu dari dulu, tapi lewatnya masih sederhana, lewat WhatsApp. Ada info misalnya seminar online kita berikan, dan itu free. Terus juga kemarin 400 pelatihan karya tulis ilmiah free. Wah. Gitu. 400 peserta, 2 grup. Capek-capek nggak? Iya. Kenapa tadi krisis kreativitas? Misalnya gini, kita lihat Zoom. Jika kita analisis aplikasi Zoom, itu keuntungan mereka, saya baru baca berita, 66 triliun selama masa COVID ini. Zoom yang kita pakai. Betul. Wah. Coba guys, dicek tuh beritanya. Oke Waktu berarti. itu saya dapat share, semoga ini bukan hoax, dan saya yakin pasti keuntungannya banyak. Orang yang berbayar jadi $15 per bulan. Iya. Kenapa tidak karya anak negeri ini yang muncul? Asik nggak? Siap. Siap. Ini saya suarakan nih, terhormat Bapak Presiden Jokowi, karya anak kerja harus muncul. Bayangkan, semua kita akuisisi dari Zoom itu. Yang mirip Zoom dengan aplikasi apa misalnya. Semua keuntungan itu untuk orang-orang yang membutuhkan dana. Jadi tidak mengurangi APBN. Memutar otak tuh supaya UMKM itu bisa boom. Alih fungsi. Jadi alih fungsi ke yang praktikal. Tetap tugas ngajar jalan, sorenya kita ada kegiatan. Karena kan PNS kan cuma sampai sore kan? Iya. Aktivitas. Dan alhamdulillah nih sekarang nih semenjak kita rajin nulis, awalnya tuh ada form call for reviewer. Sekarang malah ditawarin, coba, Mas mau jadi reviewer nggak? Dia mau. Siap. Ya mau lah, orang ditawarin kan. Iya. Masya Allah. Dan kita benar-benar sebisa mungkin profesional. Jadi kan ya ini kan termasuk home ya, call for reviewer alhamdulillah bisa terdetek. Yang sudah masuk yang nawarin kami sampai 7 jurnal. Jurnal. Tapi
setuju se-Indonesia, tapi bisa jadi itu belum masuk ke webnya. Nanti kita share deh CV-nya. Siap. Terus juga kita juga benar-benar support mengkader building system tuh mahasiswa kita kemarin lewat online, ketemu cuman sekali, juara 2 lomba karya tulis ilmiah se-Sumbaksel. Wah, mantap. Juara 2 dan juara 3. Bayangin, juara 2, juara 3. Berarti juara satunya biar tuan rumah gitu kan. Istilah katanya juara umum tuh kalau karya tulisnya. Iya. Teman-teman semuanya, termasuk ya, mari kita bersabar bareng-bareng. Work from home ini pasti ada hikmah yang luar biasa yang bisa kita dapatkan. Ada masalah maka timbullah potensi, bukankah begitu, Prof? Betul sekali, setuju banget. Bayangin coba, bisa jadi kalau nggak ada work from home, saya sibuk di kafe, saya sibuk di mengurusi anak-anak, mahasiswa, ngajar full gitu kan. Iya. Ide-ide kreativitas, relasi jejaring itu tidak bisa sampai seluruh Indonesia. Bahkan ada grup yang saya buat namanya Forum Pengelola Jurnal Online. Dalam waktu berapa jam itu full 257 peserta. Wah, mantap. Bayangkan coba, dalam waktu hanya beberapa jam. Akhirnya ada yang request, Pak tolong dibuat Telegram, kita buat Telegramnya. Cuman memang kalau di Telegram kan dia lebih upgrade di WhatsApp ya biasanya. Iya, lebih. Terus setelah itu mencari, belajar. Oh ternyata sekarang kita ingin konsen ke dunia perskopusan ya. Oh ternyata ada banyak skopusan gratis. Siap. Ngapain kita bayar gitu kan? Sekarang kita lagi iya. Sebetulnya untuk selanjutnya kita akan bicara Scopus ya, Prof. Aduh, belum expert, masih ada itu. Orang kita kan baru mulai 2020 ini, jadi masih perlu banyak belajar dan kita nggak mau pandang bulu. Jadi setiap orang yang ngajak join riset pasti kita terima. Siap. Nggak pandang bulu, meskipun ada kan peraturan akademik itu mengatakan kalau buat buku 1 semester 1, kalau buat jurnal 1 semester 2. Saya bayangin tahun ini 12 loh jurnal. 12 jurnal. Makanya ya karena memang kita ikut revisi, ikut bantu, ikut mengarahkan, bersinergi di lapangan, bersinergi, kolaborasi. Ya target kita ya kalau kita punya ide, ada yang minta tolong, kita sharing bareng, diskusi bareng, why not gitu. Mau terbitnya tahun ini, tahun depan. Ini memang kita benar-benar jadiin pemanasan untuk 2030 nanti. Kita kan harus tahu seluk-beluknya. Iya. Contoh gini misalnya, ada pengelola jurnal yang kekurangan tulisan. Ya udah, sayang kan, eman kan kalau nggak kita ambil tuh kesempatan. Tulis aja, dan kita tidak pandang bulu. Mau dia Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6, tidak Sinta, mau Scopus Q1, 2, 3, 4. Kalau bisa kirim aja. Pernah nggak ditolak? Pernah ditolak 2 kali. Sakit men. Sakit men. Pernah ditolaknya menyakitkan lagi itu jurnal tuh. Nih bagi pengelola jurnal nih. Jadi kalau nolak itu dikasih tahu gitu loh. Iya. Ini kita udah ngirim tulisan, nggak ada kabar. Kita tanya editornya, iya lagi di review. Tahu-tahu keluar edisi A, nama kita nggak ada. Oh berarti nggak masuk. Nah kan itu kan sakit. Iya. Kalau dikasih tahu dari awal, oh tidak, belum qualified, jadi kita bisa perbaiki dan kirim ke jurnal lain secepatnya kan. Iya. Gitu. Oke Prof, pertanyaan selanjutnya. Oke. Kenapa kakak mau melanjutkan S3 di usia muda? Oke, gini. Goal kita memang dari kecil tuh pengen jadi guru, tapi sekalian gitu, gurunya guru. Gurunya guru, asik. Siap. Ya, jadi karena goal kita pengen jadinya guru sekalian yang gurunya guru, profesor kan. Nah, syarat menjadi profesor tuh harus S3. Cepat atau lambat, itu dosen tuh harus S3. Mari kita berhitung nih, cepat atau lambat harus S3. Semakin lama S3, peraturan semakin susah. Dan untuk menjadi profesor tuh semakin sulit. Maka lebih cepat lebih baik. Siap. Menderita nggak? Menderita men. Disertasi loh.
Betul. Satu tahun nggak di ACC, tidak direvisi. Aku revisi, balik lagi, revisi, balik lagi, nggak ketemu tuh novelty-nya di mana, kebaruannya gimana. Alhamdulillah banget ada dosen kami yang sangat-sangat menginspiratif. Terima kasih Profesor Hadri Kusuma, PhD MBA, beliau lulusan S2 Kanada, S3 Aussie. Yang kami salut adalah setiap kami WA pasti balas oleh beliau. 95%. Beliau ada dosen UII, Universitas Islam Indonesia. Bahkan ketika kami ke tempat beliau, itu beliau ngajarin di whiteboard. Ini begini bal caranya. Iya, untuk mencari novelty, saya belum pernah menemui itu dosen seperti beliau. Jadi benar-benar menganggap kita sebagai anak dan benar-benar this is our project. Ini proyek kita ini ya. Proyek kita. Wah, ini keren banget ya. Jadi seorang sosok seperti ayah ketika di Yogyakarta yang benar-benar mensupport kami. Jadi meskipun kita ilmuwan Indonesia, tapi target kita kelas dunia. Itu beliau tuh. Bayangin ketika saya ujian terbuka, saya dibantai habis-habisan. Dan saya sudah mengkanter habis-habisan teori yang saya bisa dan bagaimana penelitian di lapangan. Ketika closing statement, beliau yang benar-benar mendukung ini disertasi terbaik yang pernah saya miliki. Wah, Dengan kecepatan apa enggak terbang tuh kan, dengan kecepatan 3 tahun 3 bulan waktu itu. Wah, 3 tahun 3 bulan selesai kayak 3 tahun. Wah, Masya Allah. Jadi cerita gitu. Sebenarnya sih juga karena bosan kuliah ya. Bosan kuliah. Serius, nggak percaya. Karena goal kita itu pengen jadi profesor, maka harus doktor kan. Karena saya bosan kuliah, maka saya pengen cepet-cepet tuh kuliahnya. Siap. S1 3,5 tahun, Wah. S2 1,5 tahun, S3 3 tahun 3 bulan. Berarti umur selesai S3-nya? Masih tua, 28 tahun. Wah, tua, 28 tahun, bro. 24 tahun ya? Itu sudah tua ya? Ini muridku lebih muda lagi, 24 tahun udah semester 2. Wah. Keren nggak tuh kan? Berarti gurunya hebat, Prof. Gurunya hebat, Prof. Alhamdulillah. Ya itu murid ketemu gede sih, murid ketemunya pas S2. Wah, gitu. Kita ada komunitas namanya Indonesian Research Corner, fokusnya ke tulis-menulis, profesional di sana. Ya alhamdulillah dia sudah nembusin 17 artikel itu. Bahkan di Google Scholar saya kalah tuh. Tulisan dia 25, saya 24. Wah, beda satu. Berarti pengkaderannya, orang yang mengkadernya hebat, Prof. Alhamdulillah. Pemimpin Ya, tuh dilihat, tenang. pemimpin tuh kan dilihat suksesnya ketika dia menghasilkan kader-kader luar biasa, kan? Dan terilham bisa deh jadi kader. Siap, Prof. Hormat, Prof. Siap, Prof. Dan ya karena kita profesional, kita dosis kita udah cukup nih. Kita kasih link grup yang dimana dia bisa dosisnya bisa lebih tinggi. Misalnya kami punya prof ini, telepon beliau, hubungi beliau, minta bimbing sama beliau. Jadi setelah sama doktor ini sudah cukup, maka mentornya ganti jadi profesor. Ketika kita ingin lebih besar lagi, otomatis dosisnya lebih ditinggiin lagi kan. Siap, Prof. Saya pun sampai sekarang masih ada mentor, banyak profesor-profesor, dokter-dokter yang senior-senior, masih belajar terus. Sama teman-teman S2 juga saya masih belajar, masih jadi tim, jadi gak pandang bulu. Siapapun tim, siapapun mentor. Oke, Prof. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, apa mimpi terbesar yang akan dicapai? Mengamalkan ilmu yang saya pelajari sih, gitu. Asik. Dan bermanfaat bagi umat. Amin. Jadi amanat dari orang tua saya itu, boleh kamu bang kuliah dimanapun, S1, S2, S3, mau nanti postdoc ke Kanada atau apa, tapi balik ke Provinsi Lampung, mengabdi ke Provinsi Lampung, kembangkan Provinsi Lampung. Siap. Bermanfaat bagi masyarakat ya, bagi masyarakat luas gitu kan. Misal mereka alhamdulillah nih, kita lagi ngebangun komunitas penghafal Quran, mengkader mentoring bisnis free, gratis. Jadi kita mentorin anak-anak bisnis secara gratis. Terus kalau mereka sukses, 2,5%-nya untuk komunitas penghafal Quran itu.
Terus kita juga mengkader tim peneliti khusus. Jadi mereka ya alhamdulillah sudah ada wujudnya mereka juara 2, juara 3. Apa yang bisa kita kader. Terus sebisa mungkin mempermudah mahasiswa nih, kritik saya terhadap dosen-dosen di seluruh Indonesia. Ketika mahasiswa WA jarang dibales, ketika ketemu susah ditemui, yakinlah ketika kita mempersulit mahasiswa, hidup kita akan sulit. Asik. Dan sebaliknya, ketika kita mempermudah hidup orang, mahasiswa WA dibalas cepat, bimbingan cepat, full. Kita siapkan, kerahkan pikiran tenaga untuk mereka, project penelitian bareng. Yakin suksesnya nanti bareng-bareng. Bisa jadi mahasiswa kita lebih sukses dari kita ke depannya. Amin. Dan ketika kita zolim sama mereka, akan selalu diingat oleh mereka. Amin. Ya pun sebaliknya, ketika kita baik sama mereka, profesional sama mereka, bayangkan misalnya mereka nanti jadi kepala kemenang, coba kan? Iya. Kita nggak tahu. Oh yaudah Pak Iqbal naik haji gratis dah. Alhamdulillah. Iya. Itu apa ya? Seni nilai kehidupan. Ketika saya di Gontor kan harus siap dipimpin dan memimpin. Kita semua adalah pemimpin umat ke depannya. Nah jadi gitu. Jadi selama work from home ini alhamdulillah banyak banget ya introspeksi diri juga. Bagaimana cara saya mengkader, dan saya selalu bilang ke mahasiswa, ada grup khusus WhatsApp-nya dan itu jauh sebelum work from home. Setiap pas saya mulai ngajar itu selalu ada namanya grup WhatsApp Matkul Iqbal Fasa di sana semua. Jadi saya selalu support mereka, pantau mereka tidak hanya di kelas. Kalau ada lomba-lomba saya kasih tahu ini lombanya, silakan berkarya. Dan saya selalu support. Setiap mahasiswa pasti memiliki potensi yang luar biasa. Tinggal kalian yang mengeluarkan potensi tersebut. Mantap. Ya, jadi dosen inspiratif gitu ya. Amin. Siap, amin. Amin ya rabbal alamin. Ya kalau bisa Mas Ilham pas jadi dosen jangan killer amat dah. Siap, bro. Mohon bimbingan selalu, bro. Iya, jadi dosen yang senyum, yang bimbingan welcome. Ketika WA ya dibales. Ini jujur ya, karena saya merasakan jadi mahasiswa gitu. Sama saya juga, bro. Iya kan? Tahu kan ketika UAS nggak sesuai apa yang diajari dengan apa yang soal keluar. Kita sudah belajar aktif di kelas, maka nilai saya berpertemuan. Jadi result by process. Jadi nilai itu karena proses. Misal nih, tiap hari kan per pertemuan kan ada poin. Ternyata poin dia tinggi tuh, sampai 10 poin. Berarti dalam 10 pertemuan dia selalu aktif. UTS UAS dia jatuh, ada something wrong nih pasti nih. Entah orang tuanya sakit atau apa. Itu saya masa bodoh dah. Mau UTS UAS kecil juga tetap nilai dia AA tuh. Karena result by process. Itu yang kadang masih terjadi di Indonesia, result by UTS dan UAS. Itu kritik saya sih. Siap, bro. Ini tidak. Pertanyaan selanjutnya, bro. Ya, banyak ya. Ini pertanyaan terakhir, bro. Oke, gimana? Apa pesan untuk Indonesia? Pesan untuk Indonesia, kita adalah semua kader untuk bangsa Indonesia ini, pemimpin untuk bangsa Indonesia ini. Maka berikan yang terbaik dari yang terbaik. Memberikan solusi yang bisa mengatasi masalah di bangsa Indonesia ini. Tidak hanya provokasi, tapi juga kita cari solusinya bareng-bareng gitu kan. Nanti ke depan lagi Indonesia butuh pemimpin-pemimpin muda, silahkan generasi tua gantian. Siap. Kita bareng-bareng generasi muda. Ayo. Sekarang ini sudah zamannya generasi milenial, sudah muncul tuh pemimpin-pemimpin sudah muncul. Ya cek. Ketika pemimpin itu muda, pasti sukses. Nadiem Makarim, coba gebrakan-gebrakan yang untuk buru-buru. Ya nggak? Iya. Siapa tuh? Trans ya? Iya.
gebrakan-gebrakan pariwisatanya yang lagi di mana itu, Labuan Majo. yang dokter termuda. Oh, yang apa? Yang jadi rektor itu ya? Iya, itu kan masih muda. Wah, Iya, itu iya. ya udah mulai lah. Ya, sekarang jangan sampai nih Indonesia nanti ada bonus demografi yang luar biasa, jumlah kelahiran. Jangan sampai kita menjadi negara yang konsumtif, tapi harus menjadi negara produktif. Dan hal yang paling terpenting adalah berdiri di atas dan untuk semua golongan. Maksudnya adalah jangan fokus kepada satu golongan saja, harus semua dirangkul. Dan yang paling benar-benar harus kita lakukan adalah berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Siap, mantap. Merdeka. Merdeka, iya, merdeka itu dalam segalanya gitu. Kita jangan tergantung akan investor asing, utang dari sana sini. Jangan, why not? Banyak kok triliuner bangsa Indonesia ini. Dalam konsep ekonomi Islam itu ada namanya sukuk. Jadi uang dari rakyat diputar lagi dan keuntungannya untuk rakyat lagi. Berapa sih? 100 triliun misalnya. Di Indonesia ini banyak orang-orang kaya. 100 triliun dibagi 235 juta orang berapa tuh? Banyak kan pokoknya. daripada ya banyak, paling berapa juta. Nah, daripada kita investor asing, kenapa enggak kita memberdayakan apa yang ada di Indonesia? Siap. Berdikari. Air minum misalnya, kenapa kita pakai Aqua? Kenapa nggak ada air minum Indonesia? Siap. Ya pokok semangat. Siap, Prof. Kami yakin bangsa Indonesia akan terus maju, terutama apalagi nih generasi LPDP masih muda, beasiswa Mora, 5.000 dokter, PMDSU, semuanya muda-muda. Siap. Saya termasuk tua tuh, 28 tahun, masih ada yang 26 tahun, masih ada yang 25 tahun. Seriusan, bahkan Profesor Nelson 25 tahun jadi profesor tuh. Oh, iya. Tapi saya berdoa mudahan Profesor Muhammad Iqbal Fasa itu sebelum umur 30 sudah jadi profesor. Sekarang udah mau 30. Udah mau 30. Secepatnya, pokoknya secepatnya. Sekarang kan 29. Masalah kita ini PNS ini paling cepat 10 tahun setelah 100%. Oh gitu. Terkendala di peraturan. Tapi ya minimal pada saat umur saya 29 tahun saya udah dipanggil Prof. Siap. Yeah. Siap, Prof. Maisa. Siap, Prof. Iya kan? Prof. Ya. Ya kan udah pada dipanggil Prof kan? Siap, Prof. Amin. SK nyusul. Siap. Yang penting kan itu Prof pengakuan. Asik. Iya benar. Oke, Prof. Terima kasih banyak waktunya. Ya. Mudah-mudahan dipermudah selalu segala urusannya. Prof Muhammad Iqbal Fasa. Terima kasih. Oke, Prof Muhammad Ilham. Amin. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.